cium fotonya bersama Alisa. Masa lalu, biarlah berlalu. Terima kasih. Setelah absen pagi Alisa masuk ke dalam kantor. Waktu pas tepat pukul 8, saat masuk ke dalam Alisa tak enak dengan teman-temannya. Nampaknya mereka sudah duduk rapi menghadap laptop masing-masing. Pagi itu Alisa memakai blazer berwarna Milo dipadukan rok plisket berwarna putih dengan jilbab segi 4 motif bunga. Walaupun memakai blazer, Alisa mengatur model jilbabnya menutup dada tak lupa tuspin mutiara yang selalu ditambahkan di bagian sisi kiri jilbab untuk mempercantik penampilannya. Selamat pagi Geses, ucap Lisa yang tak pernah absen menyapa teman-temannya. Pagi, jawab teman-teman Alisa serempak. Alisa duduk di meja kerjanya dan langsung menyalakan laptopnya. Dinda dan Iva adalah teman sekantor Alisa, sedari tadi mereka melihat Alisa dari kejauhan. Meja kerja keduanya berseberangan dari meja kerja Alisa. Mereka berdua kagum dengan kecantikan Alisa. Semenjak menikah di Pandagan beberapa temannya Alisa memang terlihat sangat cantik dengan model baju yang semakin kesini semakin menutup dadanya. Tak lihat-lihat Alisa tambah cuantik Yodin, ucap Iva salah satu teman Alisa. Ya bener Fah, tak kira cuma aku aja ngerasa gitu, ternyata kamu juga ya? Iya sama berarti. Gimana dak cantik ya? Lah suaminya banyak duit, mau perawatan sana sini ya oke lah. Wah kalau itu aku ndak sependapat sama kamu Fah. Kalau menurutku Lisa bukan tipe wanita yang kayak gitu sih. Walaupun suaminya kaya, tapi dia itu nggak pernah merasa sombong dan memanfaatkan kekayaan suaminya. Apa ya, Din? Kamu tahu nggak, waktu kemarin bonus turun. Pas dia sama ngadain donasi buat anak yatim. Dengar-dengar Alisa itu nambahin banyak lo buat mepekin dana, itu semua pakai uangnya sendiri coba. Hah serius kamu? Ya aku serius. Dia juga pesen konsumsi untuk semua anak panti di luar iuran sama kita. Jadi kalau ada yang bilang hidup Lisa sekarang enak bergantung sama suami, aku menjadi salah satu orang yang nggak setuju sih sama omongan itu. Wah, berarti Alisa itu sebenarnya nggak seperti yang aku pikirkan ya. Dia masih menjadi wanita yang mandiri dengan versinya sendiri. Iya betul, Alisa memiliki versi sendiri dalam dunianya. Aku kadang malah mikir kalau aku berada di posisi Alisa nggak sanggup loh. Lah kenapa gitu? Kok nggak sanggup? Bayangin dia itu cantik, suaminya tampan dan mapan. Mereka berdua bisa dibilang sukses dua-duanya dengan skill yang berbeda-beda. Pasti godanya ya adalah Fah baik dari segi karir maupun orang ketiga. Pokoknya tidak jauh dari orang yang syirik terhadap mereka berdua. Iya ya, ujian manusia emang beda-beda ya. Orang yang sukses dari segi finansial belum juga 100% bisa hidup bahagia. Sedangkan orang yang kurang mampu mereka memiliki kehidupan yang bahagia dengan kesederhanaan. Nah itu Fah. Tapi semoga saja kita semua mampu melewati semua ini dengan sabar dan ikhlas. Orang kita ini hidupnya sudah diatur sama Allah kok. Sekarang kita boleh tidak punya apa-apa, tapi kan kita nggak tahu besok pagi Allah memutar roda kehidupan kita menjadi orang yang berkecukupan kan? Iya betul juga ya Din. Yo, sekarang balik lagi bahas Lisa ya. Menurutku dia itu sudah disetel sama Gusti Allah jadi wanita yang kuat dan mandiri. Coba deh kalau dia jadi wanita yang lemah, punya suami kaya mesti bakalan resign dan milih santai-santai di rumah. Lah Lisa uang belanjanya ya mungkin di angka 2 digit, lebih banyak dari gaji setiap bulannya bekerja. Tapi ya dia tetap bekerja keras. Lihat tuh semangatnya nggak pernah luntur. Dia bisa jadi contoh buat teman-temannya. Iya sih bener kata kamu juga. Duh aku udah salah menilai Alisa Din. Makanya jangan lihat dari segi covernya doang. Lihat perjuangan di belakangnya juga Fah. Alisa itu wanita yang murni memulai semuanya dari nol. Ifah mengangguk. Setuju dengan penilaian Dinda terhadap Alisa. Setelah mengantar Alisa, Zaka menyempatkan untuk mampir ke rumah orang tuanya untuk berpamitan berangkat ke Pemalang. Zaka mengambil waktu tersebut karena bertepatan dengan sang istri pergi ke Bandung. Zaka memberitahu Abah dan Uminya kalau Alisa sedang berada di luar kota. Itu artinya Zaka tidak pergi dalam keadaan meninggalkan sang istri sendirian. Zaka sangat kapok mengulangi kejadian saat meninggalkan sang istri dalam keadaan sakit. Abah dan Uminya memarahinya karena telah melepas tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Di usianya yang masih terbilang muda 26 tahun, Zaka sudah memiliki banyak sekali tanggung jawab. Ia memiliki banyak sekali usaha, pikirannya dibagi kemana-mana. Namun setelah menjadi seorang suami, keluarga adalah prioritas utama baginya.
Setelah berpamitan kepada abah dan uminya, Zaka melajukan mobilnya menuju ke Pemalang, mungkin hanya memerlukan waktu kisaran 1,5 jam perjalanan melalui jalur Pantura Tegal Pemalang. Hoam belum 10 menit perjalanan Zaka sudah merasa mengantuk. Mungkin karena efek semalam begadang bersama sang istri, istirahatnya menjadi berkurang. Akhirnya Zaka menepikan mobilnya menuju ke Indomaret untuk mencari kopi agar rasa kantuknya berkurang. Padahal tadi udah dibuatin kopi, kok masih aja ngantuk ya? Gumam Zaka sambil melepas sabuk pengamannya. Brek! Zaka keluar dari mobil menuju ke Indomaret. Saat berjalan menuju pintu masuk, Zaka melihat seorang laki-laki yang duduk di lantai bawah depan Indomaret sambil memainkan ponselnya. Laki-laki tersebut memakai kaos berwarna hitam, bagian bawahnya memakai celana jeans berwarna biru dengan panjang di bawah lutut dan memakai topi berwarna coklat. Zaka mengamati laki-laki itu, sepertinya ia sudah beberapa kali bertemu, namun Zaka masih lamat-lamat sambil terus mengigatnya. Deg! Tidak salah lagi. Laki-laki yang di depannya adalah seseorang yang pernah datang ke rumahnya membawa donat dan KTP milik sang istri. Zaka merasa tak enak hati. Jika tidak menyapanya itu tanda ia merasa sombong dan dalam hatinya menaruh kebencian terhadap laki-laki tersebut. Sedangkan semua masalahnya sudah selesai. Sang istri sekarang sudah hidup bahagia bersamanya. Biarlah masa lalu dikubur dalam-dalam. Sekarang semuanya sudah memiliki jalan kebahagiaan masing-masing. Zaka berjalan mendekat menghampiri pria tersebut. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Pria tersebut mendongak menghadap Zaka. Mas Zaka kan? Enggak Mas, ini betul Mas Labib. Iya Mas, betul. Labib mengulurkan tangan untuk bersalaman bersama Zaka. Gimana kabarnya Mas? Sehat? Alhamdulillah sehat. Mas Zaka sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas. Mas Zaka mau kemana kok rapi sekali? Mau ke Pemalang Mas. Sendirian Mas? Zaka tersenyum tak langsung menjawab. Iya Mas sendiri? Mas Labib rumahnya deketan sini ti? Iya Mas. Ini saya lagi cari kerjaan Mas. Udah 3 minggu nganggur, pusing rasanya nggak pegang uang. Kalau boleh tahu, dulunya kerja apa Mas? Dulu saya bekerja di bengkel mobil Mas. Mas ngobrol sambil duduk yuk. Nggak enak kalau ngobrol sambil berdiri kayak gini. Iya Mas. Zaka dan Labib akhirnya duduk di kursi depan Indomaret. Zaka memesankan kopi untuk dirinya dan Labib. Memang tak afdol rasanya jika mengobrol tidak ditemani kopi. Kopi itu memang menambah kenikmatan tersendiri bagi para pecintanya. Walaupun kenyataannya di depan Zaka adalah seseorang yang pernah berada di hati sang istri, namun Zaka mencoba untuk melepas keegoan itu. Toh nyatanya Alisa sudah tidak memiliki perasaan apa-apa terhadap Labib. Cinta Alisa sepenuhnya sudah dipersembahkan untuk Zaka suaminya. Labib mulai bercerita tentang dirinya yang keluar dari pekerjaannya hingga menjadi sopir Grab. Perlahan Labib juga terbuka kepada Zaka tentang masalahnya memiliki hubungan terlarangnya bersama Melisa istrinya. Hingga pernikahan siri yang dialami oleh Labib dan sang istri diceritakan detail kepada Zaka. Sama sekali tidak ada yang ditutup-tutupi. Sedikit pun Labib tidak membahas tentang masa lalunya bersama Alisa. Labib sepertinya sangat menghargai Zaka sebagai suami dari mantan kekasihnya. Perlahan ia mencoba untuk mengikhlaskan Alisa hidup bersama laki-laki baik seperti Zaka. Jadi Mas Labib ini statusnya dengan sang istri masih nikah siri? Ucap Zaka sambil menyeruput kopinya. Iya Mas Zaka. Nanti jika saya ada rezeki, saya mau meresmikan pernikahan ini secara negara Mas, saya harus bertanggung jawab penuh. Bagaimanapun dia adalah istri saya, di dalam rahimnya terdapat anak saya. Saya akan menjaga rumah tangga ini hingga akhir nanti. Zaka mengangguk pelan. Sepertinya Labib sangat membutuhkan pekerjaan. Zaka baru ingat kemarin sore mendapat kabar dari mandor kandang, jika ABK anak buah kandang di kandangnya ada yang keluar karena orang tuanya sakit. Zaka mencoba menawarkan kepada Labib barangkali pekerjaan tersebut bisa membantu Labib. Mas mohon maaf sebelumnya, jika Mas Labib berkenan saya ada lowongan pekerjaan, tapi kerjanya di kandang bebek bagaimana Mas?
Lokasinya ndak jauh sih mas, masih di Pantura sini. Mulai trading di Boleh Only mas, Trade. asalkan Cuma pekerjaan 15.000. itu halal saya mau mas Jaka. Apa? 15.000? Alhamdulillah Wah, kalau begitu, cuma segitu saya bisa kasih nomor trading. handphone mandor Dan kadangnya kalau pakai saja ya mas. transaksi bebas risiko. Namanya Mas Sobri, nanti biar di-share lokasi kandangnya sama beliau. Bilang saja temennya Mas Jaka gitu ya mas. Oke mas. Semoga sedikit bisa membantu ya mas, mohon maaf saya belum bisa membantu yang lain. Iya mas, saya seharusnya berterima kasih kepada Mas Jaka, sudah memberi jalan rezeki untuk saya dan keluarga. Enggak mas Sami. Mas maaf, saya boleh minta satu permintaan? Boleh mas? Nopo mas Labib? Tolong jangan beritahu Alisa kalau saya bekerja di tempat Mas Jaka ya. Loh kenapa mas? Saya tidak mau jika antara Mas Jaka dengan Alisa menjadi bertengkar gara-gara menerima saya di sini. Saya tahu Alisa memang bukan wanita yang pendendam mas, Alisa adalah wanita yang sangat baik. Yang berlalu memang mudah dimaafkan untuknya, tapi untuk kali ini biarlah saya dan Mas Jaka saja yang tahu. Jangan sampai Alisa mengetahui ini. Baiklah mas. Terima kasih mas. Enggak mas. Jaka melihat jam di pergelangan tangannya. Waktu sudah menunjukkan jam 10 lewat 10 menit itu artinya Jaka harus segera pamit untuk melanjutkan perjalanan ke Pemalang. Mas Labib saya permisi dulu ya, saya harus segera berangkat ke Pemalang nanti takut sampai sana kesiangan. Oh iya mas, sekali lagi terima kasih ya mas sudah diberi amanah untuk bekerja di tempat Mas Jaka. Enggak mas Sami. Monggo mas saya duluan. Assalamualaikum. Iya mas, hati-hati. Waalaikumsalam. Jaka mulai menjalankan mobilnya. Jaka sekelibat mulai teringat sang istri. Sayang maafkan mas tidak terbuka untuk masalah ini, tapi ini semua untuk kebaikan kita semua sayang. Gumam Jaka. Selang berapa menit handphone Jaka bergetar. DRT. Sebuah notifikasi pesan masuk. Terpampang nama Zaujati. Jaka membuka pesannya. Zaujati, Assalamualaikum mas, udah nyampek toko Pemalang kan? Cepetan kirim foto ya mas. Lisa udah kangen. Aduh pi iki, kok ya ada acara minta kirim foto segala. Guman Jaka sambil menepuk jidatnya.